Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin dengan tenang melihat semuanya. Hatinya tidak bergoyang, dan tidak ada suka atau duka saat dia melihatnya. Adik kecil, kamu harus kuat dan tunggu kakak. Aku belum membawamu untuk menemukan ibu. Adik kecil, kuatkan dirimu dan tunggu kakak menyelamatkanmu. Adik, kakak pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Ini adalah janji saya untuk Anda, ini adalah komitmen kakak perempuan Anda. Seiring dengan teriakan sedih, semua yang dilihat Wang Lin runtuh. Aula leluhur sudah tidak ada lagi. Lampu minyak sudah tidak ada lagi. Orang tua itu sudah tidak ada lagi. Retakan sudah tidak ada lagi. Semuanya hancur dan kembali ke kehampaan seperti sebelumnya. Satu-satunya yang ada hanyalah Yao Bingyun yang sedang duduk di tanah. Matanya dipenuhi penyesalan dan kedinginan. Siapapun yang bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku, Yao Bingyun, akan menjadi budakmu selama beberapa generasi. Bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan hati nurani, selama aku bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku bersedia. Tidak ada penyesalan. Suara sedih bergema di antara langit dan bumi, mengungkapkan tekad dingin Yao Bingyun, tapi terlebih lagi ketidakberdayaannya. Akal Wang Lin terkejut. Dia secara pribadi mengalami Dao Yao Bingyun untuk mengkonfirmasi miliknya. Pada saat yang sama, Dao Yao Bingyun terlihat di hadapannya. Kedua gadis kecil yang bergantung satu sama lain itu tinggal di benaknya untuk waktu yang lama. Saya bisa. Yao Bingyun, yang sedang berlutut di tanah, mengangkat kepalanya seolah-olah dia telah mendengar sesuatu. Namun, tubuhnya perlahan menghilang. Saat semuanya runtuh di hadapannya, Wang Lin menghela nafas. Di puncak Heng Yun, Wang Lin membuka matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mendesah. Kamu mengejarku tapi juga membantuku menerobos. Karma di antara kita sudah lengkap. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua segel di Yao Bingyun menghilang. Kemudian tubuhnya terbang ke langit. Di udara, Yao Bingyun perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi kebingungan sesaat sebelum dia berhenti dan menatap Wang Lin yang duduk di sana. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Saat itu, ketika saya berada di dalam aula leluhur keluarga Yao, saya mendengar sesuatu mengatakan kepada saya. Dia bisa. Apakah itu kamu? Wang Lin tidak mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, aku tidak bisa membantumu dengan kekuatanku saat ini. Di udara, Yao Bingyun tampak muram. Dia diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, mungkin aku salah dengar. Dia berbalik dengan air mata di sudut matanya dan perlahan menghilang ke langit. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tidak mengangkat kepalanya, tetapi matanya tertutup saat dia tenggelam dalam karma daonya. Di dalam tubuhnya, ikan yin dan yang hitam dan putih perlahan berputar. Mereka muncul di belakangnya dan memadat saat mereka berputar di belakangnya. Setiap putaran akan menciptakan gaya isap yang terus-menerus menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian semuanya diubah menjadi energi asal yang masuk ke tubuh Wang Lin dengan sebagian darinya diserap oleh surga yang menentang manik. Demikian pula, permukaan surga yang menentang manik berubah. Gambar yin dan yang terbentuk dan perlahan-lahan diputar di dalam jiwa asal Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa domain karmanya telah mencapai sedikit penyelesaian, memungkinkannya menjadi jasmani. Ini berarti bahwa dia telah benar-benar mencapai langkah kedua dengan domainnya dan menjadi seorang pembudidaya nirvana skriya. Jika dia mau, dia bisa menyebabkan pembalasan dewa turun, dan setelah itu berlalu, dia akan mencapai tahap awal nirvana skriya. Tahap kedua dari kultivasi termasuk nirvana skriya, nirvana cleanser, dan nirvana satera. Semuanya memiliki kata nirvana. Berdasarkan apa yang telah saya lihat dari langkah ketiga, hanya dengan memperoleh pemahaman penuh tentang nirvana dan menguasai hukum-hukumnya, saya akhirnya bisa mencapai langkah ketiga. Langit tidak berujung dan Dao tidak terbatas. Apakah jalan Dao hanya memiliki 3 langkah? Wang Lin terdiam saat membuka matanya. Mata kirinya mengandung yang dan tangan kanannya mengandung yin. Mereka seperti matahari dan bulan, dan mereka terlihat sangat aneh.
Saat matanya terbuka, ikan yin dan yang mulai berputar lebih cepat. Rotasinya menjadi lebih cepat. Pada akhirnya, puncak Hengyun menjadi pusat pergerakan energi spiritual di seluruh planet. Itu mulai berfluktuasi seolah-olah ada sepasang tangan besar yang menggerakkannya, menghasilkan perubahan drastis. Juga, karena ini, badai energi spiritual yang gila terjadi di planet Qingling. Meskipun tidak terlihat, setiap pembudidaya di planet Qingling dapat dengan jelas merasakannya. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul menuju puncak Hengyun seperti orang gila. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia menarik napas dalam-dalam dan ikan yin dan yang berhenti berputar. Energi asal saya berubah, tetapi saya tidak dapat melakukannya di planet Qingling, atau planet ini akan runtuh. Wang Lin berdiri dan mengambil langkah menuju kehampaan. Namun, setelah satu langkah, ekspresinya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Seolah-olah tatapannya bisa menembus kilometer yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat lelaki tua bernama Xie berjuang untuk berjalan seperti ini. Dia terus berjalan dengan tubuh fananya. Seolah-olah itu adalah ziarah dan tujuannya adalah puncak Hengyun. Wang Lin diam-diam merenung sebelum menarik pandangannya. Dia duduk sekali lagi dan menutup matanya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Wang Lin tetap tidak bergerak. Adapun orang tua bernama Xie, dia mulai berjalan semakin cepat. Awalnya, dengan tubuh fana, tidak mungkin baginya untuk bertahan. Namun, setiap kali dia kelelahan, dia akan merasakan siklus energi panas di seluruh tubuhnya, menyebabkan semua kelelahannya menghilang dan mengisinya dengan energi. Sama seperti ini, dia tiba di bawah puncak Hengyun setelah setengah bulan. Orang tua bernama Xie melihat ke atas. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menunjukkan tatapan tegas dan berjalan ke atas gunung. Dia naik selangkah demi selangkah. Meskipun lututnya patah dan darah mengalir, dia naik tanpa jeda menuju puncak. Dalam hatinya, ada keyakinan yang mendukungnya untuk terus melangkah maju. Saya pikir saya mengerti segalanya tentang hubungan antar manusia dan memperoleh pencerahan di dunia akademis. Saya memberi diri saya tugas untuk membudayakan dunia. Namun, di tahun-tahun senja saya tiba-tiba memperoleh pencerahan. Aku adalah seekor ikan di dalam air. Wajah lelaki tua bernama Xie dipenuhi dengan kepahitan, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Manusia adalah ikan, langit adalah air, Dao adalah jala, dan jaring adalah pencipta. Pada hari ini, dia akhirnya mencapai puncaknya. Di sana dia melihat seseorang berkultivasi dengan sepasang mata yang berisi alam semesta. Meskipun lelaki tua bernama Xie itu lelah dan darah di lututnya telah mengeras, pada saat ini, seolah-olah dia disambar guntur. Raungan gemuruh bergema di dalam tubuhnya, menyebabkan dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Untuk sesaat, dia merasa seperti dia melihat gambar yin dan yang hitam dan putih. Dia segera berlutut di tanah seolah sedang menyembah. Tolong ajari aku Dao. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua bernama Xie dan diam-diam merenung sejenak. Orang tua ini adalah manusia yang dihormati di planet Qingling. Mereka berbeda dari manusia fana lainnya karena mereka memiliki hati Dao. Meski sangat ilusi, itu memang ada. Meskipun itu tidak berarti bahwa orang-orang ini cocok untuk membudidayakan Dao. Faktanya, anak-anak dengan pikiran murni jauh lebih cocok. Hanya saja begitu orang-orang ini menyelesaikan Dao mereka, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak akan tinggi, pemahaman mereka tentang Dao akan sangat mendalam, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan lebih jauh di masa depan. Namun, tubuhnya sudah tua dan tidak bisa menahan kekuatan energi spiritual. Akan sulit baginya untuk membudidayakan Dao. Wang Lin dengan tenang berkata, hidupmu tidak banyak lagi. Budidaya Dao bukanlah sesuatu yang didapat dengan mudah. Sudahkah Anda mempertimbangkannya dengan cermat? Orang tua bernama Xie memandang Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata, ketika saya berusia 3 tahun, saya belajar kata-kata. Saya belajar puisi pada usia 6 tahun. Nama saya mengejutkan ibu kota ketika saya berusia 14 tahun. Namun, hati saya selalu linglung. Saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya mengerti manusia, tetapi selalu ada perasaan ditekan oleh dunia. Saya sudah tua dan telah mengundurkan diri untuk mengajar generasi berikutnya.
Saya siap untuk menghabiskan sisa hidup saya dalam keadaan linglung dan tertekan. Namun, angin yang memasuki kamar saya memungkinkan saya menemukan sumber dari kebingungan itu. Apa itu Dao? Pencerahan di sungai memaksa saya untuk membuat keputusan. Biarpun aku mati, aku harus ke sini hanya untuk menemukan Dao. Tolong ajari aku Dao. Terima aku sebagai muridmu. Pandangan Wang Lin tertuju pada lelaki tua bernama Xie. Dia menatap mata lelaki tua itu seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran lelaki tua itu. Dia samar-samar bisa melihat pemandangan reinkarnasi di belakang lelaki tua itu. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Siapa namamu?" Orang tua itu menarik napas dalam dan berkata, "Xie King. Sepanjang hidup saya tidak pernah memiliki murid. Karena pencerahan Anda adalah karma yang saya ciptakan, saya dapat menerima Anda sebagai murid kehormatan. Saya akan memberi Anda gunung ini untuk sementara waktu untuk dibudidayakan. Saya tidak akan mengajari Anda mantra apapun dan sebaliknya hanya akan memberi Anda kesempatan untuk memahami." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ikan yin dan yang tiba-tiba berputar. Mereka sepertinya memasukkan jari Wang Lin dan kemudian masuk di antara alis Xie King. Tubuh Xie King gemetar. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia jatuh ke tanah. Wang Lin menatap Xie King sebelum melambaikan lengan bajunya. Sejumlah besar kabut putih muncul di bawah kakinya dan dia menghilang di kejauhan. Suatu hari kemudian, Xie King membuka matanya. Mereka masih diliputi kebingungan. Setelah diam-diam merenung untuk waktu yang lama, dia duduk di puncak gunung, menutup matanya, dan dengan tenang memulai pemahamannya. Wang Lin tidak segera meninggalkan planet Qingling tetapi pergi mencari klan abadi terpilih. Dia mengeluarkan jimat kuning itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengenalinya. Mereka merasakan keakraban yang kuat dengan itu, tetapi tidak memiliki ingatan tentang itu. Wang Lin pergi sambil merenung dalam diam. Saat terbang di luar angkasa, Wang Lin tidak menyatu dengan dunia. Dia menyebarkan akal mencari tempat yang ideal untuk berkultivasi. Beberapa hari kemudian, mata Wang Lin menyipit dan dia menuju ke planet kuning. Ini adalah planet terpencil yang hampir tidak memiliki energi spiritual. Wang Lin menerobos melalui atmosfer dan mendarat di permukaan. Lingkungannya dipenuhi racun. Jika seorang manusia mengambil nafas di sini, mereka akan segera mati. Namun, ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Setelah dia mendarat, dia menunjuk ke tanah dan tanah perlahan naik. Sesaat kemudian, sebuah gunung muncul. Ada gua yang baru terbentuk di sisi gunung. Wang Lin pergi ke dalam gua dan duduk. Tasan keluar dari bayangannya dan menjaganya. Luka Tasan telah membaik. Matanya bersinar seperti obor saat dia mengamati sekeliling dengan hati-hati. Setelah Wang Lin duduk, energi asal di dalam tubuhnya mulai bergerak. Kemudian ikan yin dan yang hitam dan putih muncul di belakangnya dan berputar dengan cepat, menyebabkan semua energi spiritual yang tersisa di planet yang sunyi ini berkumpul ke arahnya. Energi asal Wang Lin secara bertahap mulai berubah dari keadaan tidak berwarna saat ikan yin dan yang berputar lebih cepat. Pada akhirnya, energi asal Wang Lin telah menjadi dua warna. Itu telah menjadi gas hitam dan putih. Gas putih tetap berada di dalam tubuhnya dan gas hitam tetap berada di luar. Mereka membentuk siklus sempurna di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, ketika Wang Lin sedang berkultivasi, ada seorang pria parubaya yang mengendarai awan merah, menyerbu ke arah Wang Lin. Dia memiliki cermin perunggu di tangannya dengan garis merah menunjuk ke arahnya. Pria parubaya itu tampak agak tampan. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia mengendarai awan merah dan bergerak sangat cepat. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan langsung mengenali Yao Yun, yang ingin menyelamatkan Yao Bingyun dan adiknya. Namun, meski penampilannya tidak berubah, dia tampak seperti sudah tua. Perbedaan terbesar ada di matanya. Meskipun mereka tenang, ada perasaan yang dalam dan tersembunyi dari sifat iblis. Itu seperti nyala api yang berkedip-kedip. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya setelah berkultivasi. Matanya bersinar terang dan ada lapisan gas hitam yang tidak terlihat oleh mata telanjang di sekitarnya. Di dalam tubuhnya, energi asalnya berubah menjadi gas putih dan berputar melalui tubuhnya dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Wang Lin bergumam, "Dao masuk ke Dao."
Setelah dia mencapai pencerahan, dia tidak lagi bingung tentang kondisinya saat ini tetapi sepenuhnya sadar. Dia telah mengalami Dao memasuki tubuhnya sejak lama, tetapi itu adalah domain hidup dan mati. Sekarang dia telah memadatkan domain karma menjadi bentuk korporeal dan telah memasuki tubuhnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berdiri, dan dengan sekejap dia muncul di luar gunung. Tasan berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin saat Wang Lin muncul. Dengan satu langkah, Wang Lin menghilang dan bergabung dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di antara bintang-bintang. Dia tidak berlama-lama dan dengan cepat menghilang. Pertama, saya harus menemukan Li Yuan dan mendapatkan restriksi jantung. Jika ada yang berani menghalangi jalan saya, maka saya akan mengaktifkan retribusi dan meminjam kekuatan mereka untuk membantu saya melewati retribusi itu. Mata Wang Lin dingin. Pada saat ini, dia bergabung dengan dunia dan menyerang domain selatan. Keluarga Li berada di domain selatan di planet Annihilation. Wang Lin bergabung dengan dunia dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengikuti peta yang diberikan Li Yuan padanya. Namun, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menyatu dengan dunia terlalu lama. Setiap kali dia muncul kembali, dia harus istirahat sebentar. Meski begitu, kecepatannya jauh lebih cepat daripada para pembudidaya yang tidak bisa bergabung dengan dunia. Pada hari ini ketika dia muncul kembali, dia berada di domain selatan, dan dia terbang ke depan. Sesaat kemudian, saat dia akan menyatu dengan dunia, ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan krisis yang kuat memenuhi daerah itu. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tubuhnya berkedip. Ruang tempat dia berada tiba-tiba runtuh dengan ledakan dan gelombang kejut menyebar. Mata Wang Lin dingin saat dia dengan tenang melihat ke kejauhan. Dia melihat awan merah mengisi jarak. Dalam sekejap, awan merah berkumpul di depan Wang Lin dan membentuk seorang pria parubaya. Apakah Anda sungguh? Tangan kanan pria parubaya itu memiliki cermin dan dia dengan dingin menatap Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat pria parubaya itu, dia mengenalinya, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan riak muncul di bawah kakinya saat dia mencoba untuk bergabung dengan dunia. Namun, dia langsung berhenti. Ruang sekitarnya dikunci oleh kekuatan misterius, membuatnya tidak mungkin untuk bergabung. Wang Lin sudah menebak ini ketika pria parubaya itu muncul. Sekarang setelah dia memverifikasi ini, dia tidak panik dan dengan tenang menatap pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu dingin dan suaranya bahkan lebih dingin. Meski saya tidak tahu spasial band, saya masih bisa menghitung lokasi Anda. Tempat ini disiapkan untukmu. Dia bahkan tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk berbicara. Saat dia berbicara, cermin perunggu di tangannya berkedip dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Lingkungan berubah menjadi permukaan seperti cermin. Saat pria parubaya itu berbicara dengan dingin, segala sesuatu di sekitar Wang Lin runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, semuanya menjadi cermin perunggu di tangannya. Dia memegang cermin dan pergi ke kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sepanjang semua ini, ekspresi pria parubaya tidak berubah. Seolah-olah menangkap Wang Lin adalah hal yang sangat biasa baginya. Aura kabur memenuhi tempat itu saat Wang Lin muncul. Seluruh area dipenuhi kabut dan energi panas datang dari segala arah. Seolah-olah dia berada di tungku surgawi. Mata Wang Lin menjadi tenang dan menjadi dingin. Dia membuat gas putih di dalam tubuhnya menyentuh gas hitam di luar. Mereka berpotongan, membentuk ikan yin dan yang, dan mulai berputar. Pada saat ini, kultivasi Wang Lin mengambil langkah itu. Ledakan keras bergema di dalam ruang berkabut ini saat Wang Lin melangkah ke panggung Nirvana Skriya. Tubuh Wang Lin mulai melayang dan rambutnya bergerak tanpa angin. Aura yang kuat datang dari tubuhnya saat ikan yin dan yang berputar. Sebuah pusaran terbentuk dan mengamuk di sekitar Wang Lin. Kabut dalam jumlah besar menghilang di bawah badai ini seolah-olah didorong kembali. Bahkan energi panas menghilang seolah tidak berani mendekat. Mata Wang Lin mengandung matahari dan bulan. Gas hitam dan putih berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang terlihat seperti dua naga yang berpotongan. Raungan menggelegar bergema di ruang yang dipenuhi kabut ini. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas.
Yao Yun dengan cepat bergerak di angkasa dengan ekspresi dingin. Saat ini, ekspresinya berubah saat dia melihat sejumlah besar awan merah berkumpul. Awan merah ini sangat berbeda dari yang ada di bawah kakinya. Awan merah ini mengandung kekuatan yang bahkan mengejutkannya. Ini adalah awan pembalasan. Muridnya tiba-tiba menyusut. Dia telah mencapai Nirvana Cleanser tahap awal ribuan tahun yang lalu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba mundur kembali ke tahap pertengahan Nirvana Skriya. Tidak hanya itu, dia sepertinya telah melupakan banyak hal. Secara khusus, ingatan ketika dia meninggalkan planet darah ribuan tahun yang lalu benar-benar kabur. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia sepertinya memiliki sesuatu yang membuat leluhurnya sangat tidak bahagia. Namun, pada akhirnya sang leluhur memaafkannya dan tidak menghukumnya. Sejak saat itu, kesadarannya sering kabur dan kultivasinya mengalami kemunduran selama ribuan tahun. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak akan terlalu aneh, tetapi sesekali, dia akan merasakan sakit yang luar biasa dari kepalanya. Itu hampir tak tertahankan dan dia akan dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh seperti orang gila. Jika dia tidak menahan diri, dia akan memulai pembantaian tanpa akhir. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melampiaskan rasa sakit yang datang dari kepalanya. Awalnya, dia bisa menekan perasaan ini dengan kultivasinya. Namun, seiring berjalannya waktu dan kultivasinya terus menurun, rasa sakit semakin meningkat. Menjadi lebih sulit untuk menekan keinginan untuk membantai semua makhluk hidup di dunia. Dia samar-samar tahu bahwa ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang dia temui di planet darah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi saat itu. Dia pernah bertanya kepada Dewa Darah, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapat jawaban. Merasa tidak berdaya, dia menyegel dirinya sendiri di dalam keluarga dan memasuki kultivasi tertutup untuk mencegah kultivasinya mundur. Dia juga ingin menunda kegilaannya dan mengejar ingatannya yang hilang. Ini berlanjut hingga beberapa waktu yang lalu, ketika dia menerima perintah dari leluhur untuk pergi keluar dan membunuh seseorang bernama Sungu. Dia memperoleh semua informasi tentang orang ini dari leluhur, sehingga dia akan memiliki segalanya di bawah kendali. Pada saat ini, ketika dia melihat awan retribusi, dia merasa terkejut di kepalanya. Kejutan ini tidak semuanya dari dia, tetapi dari sebagian besar jiwanya. Seolah-olah petir retribusi adalah musuh alaminya. Perasaan ini sangat kuat. Pada akhirnya, itu sangat kuat hingga menjadi menyakitkan. Seolah-olah sebuah tiang telah ditikam ke otaknya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan matanya memerah. Raungan marah keluar dari mulutnya. Suara ini menyebar seperti gemuruh petir. Gelombang energi asal yang kuat menyebar dari Yao Yun. Rambutnya berkibar dan wajahnya membiru. Cahaya hijau menutupi tubuhnya dan wajah lain muncul di dalam lampu hijau. Ini adalah wajah iblis dengan dua tanduk. Setelah itu muncul, itu menatap awan retribusi divine yang dengan cepat berkumpul. Itu kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan diam-diam. Raungan ini tidak memiliki suara, tetapi itu menyebabkan awan retribusi yang berkumpul bergetar dan sejumlah besar dari mereka runtuh. Namun, bagian-bagian yang runtuh langsung direformasi dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam sekejap mata, area itu dipenuhi dengan awan retribusi dewa selebar lebih dari 100.000 kaki. Sinar petir merah turun dari langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ekspresi menyakitkan di wajah Yao Yun menjadi semakin kuat. Bayangan iblis di sekitar Yao Yun segera keluar dari tubuh Yao Yun. Ia bergegas menuju petir merah dan membuka mulutnya untuk melahapnya. Ada ledakan keras saat bayangan iblis itu bergetar dan hampir roboh. Di saat yang sama, sejumlah besar petir menembus bayangan dan memasuki tubuh Yao Yun. Ekspresi menyakitkan di wajah Yao Yun menjadi semakin kuat. Ada bagian dari pembalasan yang memasuki cermin perunggu. Tepat pada saat ini, suara retakan samar datang dari cermin perunggu. Sama seperti yang muncul, lebih banyak suara retakan terus muncul. Di dalam ruang yang dipenuhi kabut, Wang Lin seperti pedang yang terhunus. Dia menyerbu ke atas saat gas hitam dan putih berputar di hadapannya. Badai yang diciptakan oleh gas hitam dan putih itu menderu-deru dengan hebat di sekitar tubuhnya. Cop surgawi, sebuah raungan datang dari Wang Lin.
Gas hitam dan putih di luar tubuhnya dengan cepat menyatu menjadi sinar energi pedang abu-abu dan melesat. Ledakan keras menggema saat cermin di tangan Yao Yun pecah. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dampak gaya. Sosok Wang Lin keluar saat cermin itu runtuh. Yao Yun bahkan tidak melihat ke cermin perunggu. Saat ini, dia sudah lama melupakan perintah leluhurnya. Dia memegangi kepalanya dan terus-menerus meraung kesakitan. Bayangan iblis itu tingginya lebih dari 100 kaki. Itu menarik pandangannya dari petir retribusi dan dengan dingin menatap Wang Lin. Iblis kuno, mata Wang Lin berbinar. Mata iblis kuno itu mengungkapkan cahaya iblis. Tubuhnya berkedip dan menangkap Yao Yun, ingin membawanya keluar dari jangkauan awan retribusi dewa. Tepat pada saat ini, awan retribusi melepaskan raungan yang menghancurkan surga dan 4 petir turun. 2 pergi langsung ke arah Wang Lin dan 2 lainnya pergi ke arah iblis kuno. Dia dengan tenang menggerakkan tangannya di depannya. Gas putih dan hitam dengan cepat membentuk gambaran yin dan yang di hadapannya. Sinar kilat pertama tiba dan bertabrakan dengan bayangan yin dan yang. Ada raungan menggelegar dan Wang Lin mundur seperti orang gila sementara pusaran yin dan yang di depannya menyerap petir. Kemudian sinar kedua dari pembalasan turun pada gambar yin dan yang. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat jiwa asalnya diisi dalam bentuk naga guntur kuno dan melahapnya. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat saat kekuatan retribusi bergema di dalam jiwa asalnya. Namun, naga guntur kuno hidup dalam kilat dan guntur. Itu meraung saat dia kembali ke tubuhnya dan dia dengan cepat mundur. Namun, Wang Lin tidak mengungkapkan tanda-tanda panik. Meskipun pembalasan kuat, dia tidak takut sama sekali. Apalagi ketika ada orang lain yang mengambil setengah beban. Adapun iblis kuno, sementara itu mundur seperti orang gila, awan retribusi meluas seperti orang gila. Meskipun telah melahap kedua petir pembalasan divine, itu menjadi lebih kabur dan mengeluarkan raungan diam sementara itu terus mundur. Itu sangat cepat sehingga bahkan awan retribusi tidak dapat mengikutinya. Sepertinya akan mengambil Yao Yun dan meninggalkan area awan pembalasan. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, "Yao Yun, apakah kamu ingat 2 saudara perempuan, Yao Bingyun dan Yao Mengyun? Apakah Anda ingat kembali di planet darah, pemandangan lampu kuno melahap jiwa itu?" Itu menyebar dengan kekuatan dan mendarat di telinga Yao Yun yang mundur. Raungan menyakitkan Yao Yun menjadi lebih intens dan dia benar-benar berhenti bergerak. Semua pembuluh darah di wajahnya menonjol. Ekspresinya galak saat dia menahan kepalanya kesakitan dan meraung, "Keluar dari tubuhku. Aku tidak peduli siapa kamu, keluarlah dari tubuhku." Yao Yun mengangkat kepalanya dan matanya merah karena kegilaan. Seolah-olah dia bisa melihat iblis kuno di atasnya yang menjulur dari tubuhnya. Ekspresi iblis kuno menjadi lebih suram. Itu memandang Wang Lin dengan ekspresi dingin. Alih-alih mundur, itu dengan cepat meluas dari Yao Yun dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gas putih. Ada item di dalam gas putih, stempel segel surgawi. Tiba-tiba mengembang sebelum Wang Lin, dan saat tangannya membentuk segel, ratusan ribu segel ditembakkan ke arah iblis kuno. Tepat pada saat ini, awan retribusi mengembun sekali lagi, membentuk lebih dari selusin petir merah dengan panjang lebih dari 10 kaki. Seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh ketika mereka turun. Saat menghadapi ratusan ribu segel dan petir retribusi, mata iblis kuno itu menyala. Itu mengeluarkan beberapa kata dalam diam dan dalam sekejap tubuhnya yang sudah kabur menjadi lebih kabur. Ratusan ribu segel emas itu sepertinya telah kehilangan target mereka. Baut penerangan retribusi semua berhenti seolah-olah mereka telah kehilangan target dan mengubah arah mereka menuju Wang Lin. Saat gemuruh keras bergema, iblis kuno itu menyeringai. Pada saat kritis ini, Wang Lin tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Tangan kanannya meraih kekosongan dan semua segel emas dengan cepat berkumpul ke arahnya. Sepertinya Wang Lin akan menyegel dirinya sendiri. Petir retribusi dengan cepat turun. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya sebelum Wang Lin dan tungku ilusi muncul. Saat tungku muncul, aura dewa kuno yang kuat menyebar. Setan kuno tersentak dan matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Setan kecil belaka, kamu tidak layak untuk perhatian saya. Ubah posisi."
Wang Lin mengungkapkan senyuman aneh saat kekuatan aneh datang dari tungku dewa kuno. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin menghilang dan iblis kuno dengan ekspresi terkejut juga menghilang. Mereka berdua benar-benar berganti posisi saat ini. Saat iblis kuno muncul kembali, ratusan ribu rune emas telah mengelilinginya dan lebih dari 10 petir retribusi bergegas ke arahnya. Raungan yang menghancurkan surga bergema di seluruh bintang. Di bawah pengepungan ratusan ribu segel, iblis kuno itu terkena lebih dari 10 petir retribusi. Iblis kuno mengeluarkan raungan yang keras dan tubuhnya hampir roboh. Pada akhirnya, itu berubah menjadi segel iblis yang menembus kekosongan di antara alis Yao Yun. Segel iblis ini memberikan perasaan bahwa itu sangat lemah. Saat ini, ekspresi Yao Yun menjadi lebih galak dan dia berteriak, "Keluar!" Tubuhnya sepertinya sudah gila dan energi asalnya melonjak seolah-olah dia akan meledak. Energi asal didorong keluar saat mencoba mencegah segel iblis kembali. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak bertindak untuk membantu tetapi malah mundur. Pembalasan belum berakhir dan hanya akan menjadi lebih kuat. Saat ini, dengan iblis kuno membantunya, dia lebih suka pergi. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin sangat berubah. Pada saat ini, aura berdarah tiba-tiba muncul. Aura ini sepertinya tidak takut dengan pembalasan dan bergegas. Segera, kabut darah dalam jumlah besar muncul. Saatnya mengakhiri ini, suara kuno datang dari kabut. Di saat yang sama, lengan yang layu datang dari belakang Yao Yun dan meraih segel iblis. Tangan itu mengabaikan energi asal Yao Yun dan menekannya langsung di antara alisnya. Dewa Darah, murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, di dalam kuil surgawi petir, Tuan King Sui tiba-tiba membuka matanya. Setelah diam-diam merenung sejenak, dia mendengus dingin dan menghilang.